Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi kita di Misteri Sumatera dengan judul masih tewasnya Gajah Mada di Tumihang dengan episode ke-7. Di episode ke-7 ini kami memberikan judul perlunya mempelajari secara langsung dari kedua sisi yang berbeda karena adanya perbedaan sudut pandang, budaya, dan lokasi kejadian. Oke, itu judul di episode ke-7 ini ya teman-teman ya. Tentang tewasnya Gajah Mada di Tumihang menurut legenda di Tanah Aceh. Nah, untuk episode ke-7 ini kami mengingatkan kepada para pendengar. Kalau bisa diikuti dulu dari edisi pertama sampai edisi ke-6 ya. Dan di episode ke-7 ini kami masih dulu memberi membuka wawasan teman-teman yang ingin mendengar sebelum kami memasuki pembicaraan lebih inti di mana makamnya, apakah ada makam, bagaimana penelitian arkeologi, apa yang terjadi dahulu kala. Supaya nanti teman-teman berkali-kali kami ingatkan supaya teman-teman jangan nanti terkejut dan bisa kejang-kejang kalau kami langsung ke titik inti. Justru penjelasan-penjelasan seperti ini dulu kami menjelaskan supaya Anda mengerti kenapa tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang di Aceh ini tertutup dan susah banget diungkapkan. Sehingga terjadi perdebatan di sana sini. Oke. Jadi awalnya begitu kami mengetahui informasi ini dulu, karena kami dulu bertugas di sebuah kementerian, secara tidak langsung kami dulu diberi arahan oleh seorang deputi di kementerian tersebut, dan dari beliaulah kami mengetahui pola yang seperti ini. Jadi beliau dulu mengajari kami untuk mengikuti, menyelidiki kedua sudut pandang berbeda. Kejadian di Tumihang dengan tempat asalnya Gajah Mada di Jawa Timur. Oke, berkali-kali kami ingatkan bahwa kami sudah berkunjung ke dua titik ini. Video bersusun di bawah teman-teman. Anda bisa cek aja di YouTube-nya Misteri Sumatera. Oke. Jadi kami akan mengingatkan dulu. Di awal-awal ini kami ingin menjelaskan dulu karena ada dua sudut pandang yang berbeda. Di edisi yang lalu kami ingatkan lagi teman-teman tentang perbedaan budaya ya kan. Lain lubuk, lain ikannya. Ada perbedaan sudut pandang, sudut segalanya. Oke teman-teman. Nah di sini kita juga mempelajari bahwa pola ini kami lakukan teman-teman. Jadi kami itu sudah melakukan banyak observasi bukan hanya di tempat tewasnya Mahapati Gajah Mada. Karena ini dulu kan perang besar teman-teman. Perang besar ini teman-teman. Bukan perang kecil-kecil. Makanya yang bilang ngapain Tumihang kerajaan kecil. Memang yang ngomong seperti itu jujur. Susah sekali Anda tak pernah ke Aceh. Itulah. Itu jelas Anda hanya mengetahui pola-pola dari baca buku. Nah pola-pola seperti ini yang bertahun-tahun terjadi perbedaan pendapat. Orang yang berdebat, yang gak setuju, dia pasti tak pernah ke Aceh. Sama masyarakat di Aceh juga yang tidak setuju dengan Majapahit tak pernah ke tempat Majapahit itu berada. Itulah kenapa atasan kami, seorang deputi di kementerian dulu, mengajarkan kami untuk berkunjung ke dua sisi itu. Itulah yang kami lakukan teman-teman. Jadi, begitu tewasnya Mahapati Gajah Mada, kami itu banyak mempelajari dulu sejarah Aceh. Terutama dekat dengan Haru. Negeri Haru yang sekarang itu berada di pesisir Sumatera Timur. Oke, jadi kalau Anda orang kalau di Medan tahulah itu sebenarnya Medan pesisir itu terus sampai ke perbatasan Aceh dengan perbatasan Riau. Itulah negeri Haru dulu. Nah, itu kami pelajari dulu ke situ. Karena dari negeri Haru inilah dulu kami mendapat tentang tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Namun dari negeri Haru ini dia berhubungan dengan Tumihang seperti catatan perjalanan. Tommy Pires dalam Suma Oriental dikatakan bahwa Tumihang itu dibawa ke Kerajaan Haru karena Raja Haru adalah menantu dari rajanya Tumihang. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Kami juga dalam mempelajari ini juga kami berkunjung ke tempat Samudra Pasai. Anda tahu nggak Samudra Pasai itu adalah negeri yang kuat dahulu kala. Bahkan runtuhnya pun kerajaan Majapahit masih berdiri loh kerajaan Samudra Pasai. Biarpun dia udah diserang 2 kali oleh kerajaan Majapahit. Nah kami juga ke sana. Kerajaan Samudra Pasai itu sekarang menjadi sebuah kabupaten namanya Kabupaten
Aceh Utara. Nah dari situ kita mengetahuilah rutenya itu teman-teman. Dari kami juga ke makamnya Mailku Saleh di Aceh Utara di Kecamatan Samudra, itu juga di sana juga teman-teman. Oke. Dari situ juga kami ke Banda Aceh teman. Jadi kami juga harus mempelajari Aceh secara luas teman-teman untuk menemukan titik bagaimana kejadian tewasnya Mahapati Gajah Mada. Ke Aceh kami harus banyak mengunjungi kisah Kesultanan Aceh Darussalam. Sesudah dari Aceh kami terbang ke Jawa Timur teman-teman. Jadi sebenarnya dalam mempelajari tewasnya mati Gajah Mada ini teman-teman, kami harus mengunjungi dua sisi. Oke, kami juga ke Blitar, kami berkali-kali kami ingatkan, kami juga ke Candi Singosari di Malang, ke Bukit Penanggungan, Gunung Penanggungan, ke Candi Jafar di kaki Gunung Semeru, dan kami juga ke Museum Mojokerto. Dari titik itu nanti kami akan tahu ada 3 titik yang menjadi kunci rahasia yang bisa membuka tabir. Nah, itu yang perlu kami sampaikan sama teman-teman. Dengan mengunjungi 2 titik yang begitu jauh banget teman-teman. Anda bayangkan zaman dahulu, coba Anda bayangkan dari Malang, dari Surabaya itu ke Tumihang. Perbatasan sekarang itu perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Itu jauh. Kalau Anda teman-teman ingin mencoba rute itu, ada waktu naik bis ALS dari Arjosari Malang sampai ke Medan. Seminggu itu perjalanan. Itu coba Anda bayangkan itu. Itu kalau Anda mau coba rute itu, perjalanan begitu jauhnya, supaya Anda ngerti loh. Jangan kita ngomong aja gitu. Ini saya sampaikan juga untuk teman-teman masyarakat di Tumihang, di Aceh, dan di Haru. Untuk berkunjung ke tempat Gajah Mada, Majapahit itu. Sama yang di Majapahit juga di Jawa Timur sekarang. Kalau ngelihat tewas Mahapati Gajah Mada di Aceh, kalian juga sebenarnya harus datang melihat. Tapi memang harus mempelajarinya dengan baik supaya mendapat 2 perbandingan. Itu kami bilang, kalau dari orang di Jawa Timur coba tes deh naik bis ALS dari Arjosari Malang. Itu ke Medan langsung ada. Sampai Medan aja. Sanggup kau 1 minggu duduk di dalam paten kau. Nah, itu aja kami bilang. Sedangkan kami harus terbang. Perjalanan dari Tumihang, sekarang Kabupaten Aceh Tamiang, ke Medan itu butuh waktu 4 jam dulu ya. Dari Medan kami terbang ke Jakarta. Dari Jakarta biasa kami naik kereta ke Malang. Itu aja udah jauh loh teman-teman. Belum lagi biayanya teman-teman. Untung aja lah dulu ada anggaran dari negara teman-teman. Kalau nggak ribet banget mencari ini. Karena memang itu membutuhkan dana yang tidak sedikit teman-teman. Tapi itulah yang harus kami pelajari teman-teman. Yang harus kami jalankan. Itulah kenapa kami bisa menjabarkan ini secara bertahap. Sehingga dengan kunjungan itu kami bisa melihat perbedaan-perbedaannya teman. Oke teman-teman ya. Kami bisa melihat perbedaan pola di Aceh, Tumihang dan Melayu di Haru. Ini 3 gak bisa lepas teman-teman ya. Dalam tempuran Mahapati Gajah Mada, Majapahit dengan Tumihang, itu tempurannya itu gak akan jauh beda dengan Haru dan Samudra Pasai. Karena ini satu paket dalam gempuran itu teman-teman. Dalam Sumpah Palapa Ring Haru itu dia dalam penyerbuan itu dia satu paket gitu aja. Karena itu bersebelahan teman-teman. Itu bersebelahan sebenarnya. Kalau Anda biasa naik bis dari Medan ke Aceh, Anda pasti ngelewati pesisir timur itu, mulai Medan masuk Kabupaten Langkat, terus Anda akan masuk Kabupaten Aceh Tamiang, terus Anda akan masuk Pidi, Aceh Pidi, langsung Anda masuk nanti ke Aceh Utara, Lok Semawe. Itu kalau Anda mau coba, itu naik bis aja dari Medan ke Lok Semawe. Anda akan melewati setengah perjalanan itu. Itulah jauhnya Anda bayangkan itu aja. Nah, kalau Anda pergi ke kawasan Majapahit, yaitu Kerajaan Majapahit, teman-teman juga dari Aceh juga harus mempelajari rutenya itu. Oke ya teman-teman ya. Tuban, Surabaya, Mojokerto, Surabaya, Malang itu satu paket. Nah, 2 sisi ini harus kami pelajari. Satu paket lagi sebenarnya Blitar lah. Blitar, Malang, Mojokerto, Tuban. Begitulah yang kami ikuti dulu rute itu. Dan itu kami pelajari.
Sehingga kami bisa mempelajarinya teman-teman dari sudut pandang berbeda ini pelan-pelan dengan menggabungkan cerita dari masyarakat yang ada di desa tempat tewasnya Mahapati Gajah Mada itu, tahap demi tahap bisa terbuka dan kami susun pelan-pelan. Karena rahasia ini tersimpan ratusan tahun dan tak ada buku yang menceritakan itu. Kami akan kasih tahu juga sama teman-teman di edisi berikut. Kenapa nggak gampang membuka ini. Kadang Anda ngomong aja, kenapa tidak ada buku, tak pernah kau tak pernah kaca. Itu bolak-balik kami ingatkan ini. Banyak kali berkomentar, tapi kau tak pernah kaca. Kau pikirnya gampang kaca ini. Nggak tahu kalian beratnya kami ke sini. Kalau nggak ada bantuan dari tugas kami di kementerian dulu, kurasa rumitnya bukan main ke sini teman-teman. Rumit, gak gampang masuk ke tempat tewasnya Gajah Mada itu. Nanti kami akan ceritakan. Oke teman-teman. Yang perlu kami sampaikan juga di sini adanya benturan perbedaan agama. Itu paling rumit. Yang sana Hindu Buddha, di sini sudah Islam. Sehingga kami harus pelan-pelan membukanya. Oh iya teman-teman, sebelum kita tutup, ini gambar kami wakilkan ya, satu wajah Gajah Mada dari Buaka Muhammad Yamin. Ini adalah foto sebuah masjid yang kami datangi 2016 dulu. Di sekitaran masjid inilah teka-teki itu yang sangat tersembunyi. Luar biasa teman-teman. Nanti kita akan ceritakan di episodenya. Ini desa tempat kami melakukan observasi. Inilah masjid yang kami jumpai 2016 ini. Coba Anda lihat. Satu berbenturan Hindu dan Buddha, satu lagi Islam ya kan. Jadi memang tidak gampang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja di episode ini. Nanti kami akan ikuti pelan-pelan ya teman-teman. Tak bisa kami buka cepat ini teman. 9 tahun kami harus mempelajari ini di lokasi. Kami harus bolak-balik Aceh, Jawa Timur teman-teman. Bukan pekerjaan gampang. Berkali-kali cek aja video kami. Anda tahu akan rute perjalanan itu. Begitulah membuka teka-teki, dan kami juga harus menceritakan kenapa tidak gampang membuka teka-teki tewasnya Mahapati Gajah Mada. Jangan berkomentar segampang yang Anda ngomong ya teman-teman. Kau tak pernah Aceh, kau tahu apa yang pernah terjadi di sana. Oke, 700 tahun tersimpan rahasia ini biar teman-teman tahu. Sesudah Indonesia berbuka, baru inilah ada penelitian arkeologi. Karena tak gampang masuk ke lokasi kawan. Oke, nanti kami akan ceritakan. Jadi jangan berkomentar dari jauh kalau kau tak tahu situasi di Aceh. Kalau ngomong mah gampang. Belajar. Dengarkan setahap demi setahap supaya teman-teman mengerti di kedua sisi. Yang di Aceh juga jangan terlalu banyak komentar Majapahit kalau kau tak pernah ke sana. Itu yang perlu kami ingatkan juga. Sama yang di Jawa Timur juga jangan terlalu berkomentar kalau tak pernah ke Aceh. Jadi itu yang sering terjadi. Kami akan jabarkan tahap demi tahap karena kami sudah berkunjung ke dua sisi yang berbeda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti secara bertahap kisah-kisah selanjutnya yang akan kami jabarkan. Terima kasih.